Iya. Assalamualaikum Pak. Mau tanya-tanya nih Pak, sepengetahuan Bapak gimana kronologis kejadiannya Pak? Kalau sepengetahuan saya, ibu ini kan dia punya ayahnya borong durian di seberang sana. Iya. Jadi paginya sekitar jam 6 beliau menyeberang sama anak-anaknya yang belum masuk, yang kecil, anaknya yang besar. Oh iya. Setelah itu dilarang sama orang warga dekat sini juga. Akhirnya dia balik lagi dan tak jadi menyeberang. Oh. Sekitar jam 6 pagi itu. Hmm. Habis itu dia balik lagi ke rumah. Dia balik ke rumah, anaknya yang kecil, yang paling kecil masih tidur. Jadi ketika itu dibangunkan anaknya dan dilarang sama mertuanya, jangan dibangunkan, biarkan aja lah. Tapi mungkin karena mungkin takdirnya sampai di situ juga ya. Anak ini dibangunkan lalu tetap dibawa ke seberang sana. Cuman bukan lewat jalur yang tadi, pindah jalur ke arah irigasi paling atas. Setelah itu waktu beliau menyeberang, dari cerita yang saya dapat, beliau terpeleset. Jadi satu anak yang dibimbing, satu orang dalam gendongan yang di apa kan. Jadi anak ini terlepas karena terpeleset, keningnya berdarah ke bentur batu. Jadi setelah itu anak ini hanyut. Mungkin ada setengah jam dia nyari sendiri, nggak langsung dapat kabar sama orang lain. Memang yang lain sudah ada juga, kenapa dia teriak-teriak anaknya hanyut kan. Cuman ibu ini tanpa menghiraukan keadaan beliau, dengan darah yang keluar dari kepalanya banyak, beliau tetap berusaha mencari anaknya. Lalu setelah itu diteriakin, ada di sini orang lagi beli minyak gitu. Jadi diteriakin sama mertuanya yang perempuan, tolong katanya, anak cucunya hanyut kan. Setelah itu orang yang beli minyak tadi, karena biasa juga bantu orang yang tenggelam di sekitar sini kan, di sini dia dikenal namanya Eki Kaperyang. Jadi Eki Kaperyang inilah yang langsung mengejar. Dibilangnya kalau udah setengah jam mungkin udah sampai di jembatan besi di sebelah sana. Dikejarnya, dan ternyata memang pas itu sampai dia di sana juga ketemu kan. Dari cari-cari sini tidak mungkin, kalau setengah jam tidak mungkin di sini. Setelah itu dapat anak yang pertama, yang laki-laki, dibawa kemari, nggak langsung dibawa ke puskesmas. Mungkin karena apa juga kan, was-was juga, yang menolong kan, bawa kemari, kasih sama ibunya. Setelah itu tinggal satu lagi yang perempuan yang kecil itu, diperkirakan itu anaknya itu nyangkut di sana. Jadi orang udah sibuk nyari sana duluan. Tapi karena derasnya air, diperkirakan nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin hanyut anaknya sama tim penolongnya. Waktu itu yang nolong itu namanya Zona ini yang berusaha. Lalu karena dia yakin nggak mungkin di sini, airnya deras di bawah kan, dia hanyut aja, ikuti aja, dia harus hanyutnya. Gimana air deras mengalir, pasti dia, kalau dia nyangkut pasti menurut air yang deras tadi kan. Dan ternyata memang benar, setelah dia hanyut, nyampai dia ke sebelah sana, paling-paling sekitar 100 meter lah dari tempat dia jatuh, nemu anaknya nyangkut di batu. Nampak sama dia kan, kebetulan mungkin tak kayu tak apa itu, anaknya pakai pampers. Kena pampersnya itu mungkin nyangkut dia. Diangkat lalu digotong, dibantu sama warga yang lain gitu. Itu kejadiannya yang saya tahu kan. Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ibu anak ini yang tadinya dia dibawa ke puskesmas, orang puskesmas rujuk ke rumah sakit umum.
karena lukanya cukup besar gitu. Nah itu yang saya ketahui. Di sana Unitis kita akan melihat di mana posisi ibu-ibu itu melintas ya, dan berapa kederasan air yang ditempuhnya pada saat itu hari hujan sangat lebat. Di Dunsana Unitis inilah posisi atau lokasi tempat ibu-ibu itu melintas. Nah, bisa dilihat berapa kederasan air tempat dia melintas ya. Jadi diberitahu sama bapak yang tadi bahwa anaknya ibu itu yang kecil sedang tidur. Kemudian dia bangunkan untuk membawanya melintas ke sini. Ini posisinya ya, lokasinya ya. Jadi dosana-dosana yang menonton ini kita harus waspada dan berhati-hati. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya mudah, kesat, itu sederas itu airnya yang dilintasi oleh ibu-ibu itu. Dan sekarang dapat berita dari bapak yang di warung tadi kalau ibu itu kepalanya berdarah dan urat di dekat matanya sepertinya ada yang rusak dan menyebabkan matanya mungkin susah atau tidak bagus lagi penglihatannya, dan di pinggangnya ada sedikit memar yang menyebabkan agak susah duduk mungkin. Nanti kalau ada kesempatan kita akan review ibu itu ya. Lokasinya indah tapi membawa korban ya. Kita akan kembali ya. Setelah kita mendapatkan video ini, kita akan kembali dan kita akan mereview nanti kepada kakeknya yang sekarang menemani anaknya yang perempuan itu di rumah sakit. Jadi ini rumah dari Pak Udin itu ya, yang anaknya hanyut bersama cucu-cucunya dan meninggalnya. Ini jarak dari rumah ke batang air. Itu jaraknya dari batang air Lubuk Minturun. Demikianlah video ini. Nanti kita saksikan cuplikan-cuplikan penemuan dari cucu setelah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menyaksikan. Ini ada sungai kecil ya di dekat batang air tadi. Jenazah anak yang bayi ditemukan di dekat sini ya, dekat rumah sini ya. Tersangkut karena dia memakai pampers. Kita lanjutkan berikutnya ya. Bagaimana evakuasi mendapatkan anak tersebut, kita tengok ya nanti ya. Inilah lokasinya batang air ya, dan perumahan-perumahan di dekatnya. Jadi di sana anak yang laki-laki yang berumur 5 tahun ditemukan di dekat jembatan ini ya, jembatan besi ini. Dalam kondisi kepala sudah terkulai ke belakang dan sepertinya kepalanya patah.
Nih kondisi batang airnya. Airnya sangat dalam ya. Kemarin hari hujan mungkin lebih dalam lagi daripada ini dan lebih deras, karena kemarin Senin hujan seharian, Selasa juga hujan seharian. Dia kejadiannya hari Selasa pukul 7 pagi.